Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya mulai memutar video praktik pembelajaran pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dian Kusuma, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah Asal, MA Al-Khalil Tontong Suit. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2001112108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, qabla an nabda'u dirasatana al-yawm, hayya bina nabda'u bi qira'atil basmalah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, jadi seperti biasa kami ada ya. Jadi kalau kita sedang berdoa, kita mulai pelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Sebelum kita mulai untuk belajar, saya harapkan untuk ketua kelas membimbingnya, memimpin teman-temannya untuk berdoa. Pada ketua kelas, saya silakan. Iya benar, doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa bersama ya. Tapi sebelum mulai, saya harapkan untuk kita semua yang kelas 1, terutama untuk kelas 1 MA Al-Khalil Tontong Suit. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Biasanya ini kita masih dalam masa pandemi namanya, artinya COVID-19. Jadi anak-anak harus tetap menjaga kesehatan dan kemudian menggunakan protokol kesehatan yang ada yang sudah dianjurkan. Artinya apa? Jadi kalau kita sekolah, maka kita usahakan sebelum sekolah mandi, cuci tangan, dan di sekolah pun kita harus menjaganya. Ya. Baik. Untuk pelajaran selanjutnya, kemarin kita sudah pernah belajar tentang al-bayanatus syakhsiyah ya. Al-bayanatus syakhsiyah, ada yang masih ingat al-bayanatus syakhsiyah? Angkat tangan. Oke, bila kartu identitas. Ada lagi mufradat yang lain yang kemarin yang sudah kita pelajari, yang masih ingat? Selain al-bayanatus syakhsiyah, ada beberapa mufradat tentang sekolah. Siapa yang tahu bahasa Arab sekolah? Sekolah negeri. Al-madrasatu. Angkat tangan. Angkat tangan. Kita Al-Madrasatul Hukumiyah. Kalau sekolah swasta kemarin ada lagi? Al-madrasatul ahliyah. Al-Madrasatul Ahliyah. Ya. Jadi itu ada beberapa mufradat yang kemarin kita sudah pelajari. Yang pertama terkait tentang mufradat al-bayanatus syakhsiyah atau identitas, yaitu ada juga di sana terkait tentang sekolah ya. Kalau sekolah negeri itu bahasa Arabnya apa? Al-Madrasatul Hukumiyah. Kalau sekolah swasta Al-Madrasatul Ahliyah. Kemudian ada kartunya lagi yang kemarin, yaitu bitoqatus syakhsiyah. Jadi bitoqatus syakhsiyah itu bahasa Arab untuk kartu identitas. Ya, baik. Dan untuk yang sekarang kita akan mulai pelajaran yang kedua, yaitu berkaitan tentang qawaid. Jadi kita akan belajar tentang qawaid. Apa arti qawaid? Yaitu arti qawaid di sana ya kaidah, arti qawaid. Kaidah yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi kaidah itu masuk dia dalam kategori kaidah ilmu nahwu wasarfu. Jadi ilmu nahwu wasarfu termasuk kaidah yang dibahas sekarang apa? Kaidah yang berkaitan tentang isim, fi'il, dan huruf.
tujuannya nanti kalau kita sudah selesai nanti belajar, saya harapkan anak paham ya, mana tanda daripada isim, ya, mana tanda daripada fiil, dan mana juga tanda daripada huruf. Dan kita juga tahu apa sih isim itu apa, fiil itu apa, dan huruf itu apa. Ya anak-anak perhatikan. Jadi sekarang kita akan bahas tentang materi yang kedua yaitu al-qawaid. Jadi ini setelah materi al-qiraah yang kemarin, kita lanjut ke qawaid. Apa nama qawaid? Susunan kata. Susunan kata. Ada yang lain? Qawaid artinya kaidah, kaidah yang ada dalam bahasa Arab. Nah, jadi ada beberapa kaidah di sini, termasuk yang akan kita bahas yaitu qawaid terkait tentang kaidah di ilmu nahwu, yaitu yang pertama ada yang judulnya isim, fiil, dengan huruf. Ya, jadi perhatikan isim, fiil, dan huruf. Nah, jadi ada yang tahu sebelumnya. Jadi sebelum kita mulai, saya harap ada yang tahu. Angkat tangan. Yang namanya isim itu apa? Nama. Oke, bila? Kata benda. Oke, kemudian yang fiil? Kata kerja. Angkat tangan. Apa kita? Kata kerja. Kemudian huruf? Ya, jadi yang huruf ini bukan kata benda dan bukan kata kerja. Ya, kemudian kalau definisi isim, ya, isim. Ada yang tahu definisi isim? Kemarin. Kalimatun dalat ala makna fi nafsiha Hah? wa taqtarin fi zamanin pada. Ada yang bisa menyempurnakan? Bagus. Sedikit saja. Ada? Ya, jadi di sini kita akan bahas sekarang terkait tentang apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu huruf. Ya, jadi perlu kalian ketahui yang namanya isim secara bahasa itu masuk dalam kata benda. Ya, dia masuk kata benda. Ini dia. Ya. Jadi isim itu termasuk kata benda. Jadi setiap kata yang menunjukkan suatu benda atau bisa nama, misalkan saya, itu termasuk isim. Nama orang Ahmad juga termasuk isim. Nama sekolah juga Al-Madrasah juga termasuk isim. Cuma definisinya yang perlu kita ketahui sebagaimana yang sudah aku jelaskan yang malam. Ya, kalau definisi isim, bahwa kalimatun dalat dalam mengenai nafsiha walan tuqarin bi zamanin wa wad'an, atau ada kata lain bi zamanin azminati salasati wad'an, tidak disertai dengan 3 arti zaman. Mana dia? Zaman sekarang, zaman yang akan datang, bukan satu kan? Dan zaman yang telah lewat, sama yang harus sekarang, itu perintah tentang zaman. Itu isim ya. Jadi tanda isim yang kemarin kita ketahui secara mudahnya saja. Ada pertanyaan dulu? Membedakannya sudah clear ya di isim. Kemudian yang kedua fiil. Kita masuk di pembahasan fiil. Nah, jadi yang pertama fiil madi. Ya. Ada yang tahu fiil madi? Ya, Pak. Oke. Masa lampau. Masa lampau. Coba cerita mana? Fiil madi apa itu? Masa lampau. Masa lampau. Kemudian fiil mudhari? Ada yang tahu? Yang sedang dikerjakan. Ya? Yang sedang dikerjakan. Ya. Yang sedang dan akan. Ini masa lampau. Kalau yang fiil mudhari sedang dan akan datang. Kalau fiil amar sekarang, tapi itu masuk dalam kata perintah. Nah, jadi perhatikan, ini dia. Ya, jadi ada 3 fiil. Yang pertama fiil madhi, fiil mudhari, fiil amar. Tapi fokus kita hanya untuk mengetahui fiil itu seperti apa sih, tanda-tandanya kan itu. Jadi itu yang penting. Anda pahami ya. Mumbe. Jadi bagaimana tanda-tanda daripada fiil itu sendiri. Nah, jadi adapun tanda fiil, ada beberapa tanda-tanda fiil. Yang pertama, apa tanda fiil? Pertama masuk
Hah? Alif lam. Masuk isim. Bukan. Sin. Yang pertama ada masuk huruf apa? Ada yang tahu? Huruf apa? Ada? Huruf qad. Yang kedua sama sin. Yang ketiga apa? Saupa. Saufa. Keempat Saula. ta'ut ta'nisi. Ta'nis ya. Ta'ut ta'nis. Apa arti qad? Nah, di sini ini apabila ada semua tanda ini, kalian ketemu misalkan qad saya'lamun. Qad ya'lamuna, sungguh dia mengetahui qad ini. Jadi artinya sungguh. Nah, setiap masuk ada huruf seperti ini, nanti kalau ketemu di buku atau di kitab-kitab, maka setelahnya itu pasti dia jatuh sebagai fi'il. Kemudian kalau sin, akan artinya, ya, akan segera ini. Saya jiul ustazu, ustaz akan segera datang. Nah, itu dia sin. Akan segera. Kemudian saufa, kelak akan. Saufa ta'lamun tsumma kalla kelak kamu akan mengetahui. Kemudian diulangi lagi, tsumma kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak pasti kamu akan mengetahui. Kemudian ta'tanis biasanya masuk di fi'il madhi. Yang namanya ta'tanis ini dia misalkan ja'at. Nah, ini nama ta'tanis, ja'at. Ja'at al-hindun misalkan, maka disambung dia ja'atil hind. Nah, kalau dia punya alif lam al-hindu namanya, misalkan ini nama orang ya. Atau kalau tidak punya alif lam, ja'at hindun cukup. Ja'at hindun. Nah, ini ta'tanis. Apa arti ta'tanis? Menunjukkan perempuan. Ada perempuan? Nah, baik. Jadi kita sudah selesai membahas terkait tentang isim, fi'il, sama huruf. Kalau isim itu apa tadi? Kata benda. Kemudian kalau fi'il kata kerja. Kalau huruf, huruf itu tidak termasuk kata benda dan tidak termasuk kata kerja. Kalau isim itu apa definisinya tadi? Bahwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin. Kemudian tandanya isim apa? Masuk alif lam. Yang kedua tanwin. Yang ketiga keempat masuk huruf. Kelima musnad. Ya, jadi itu. Kemudian tanda fi'il ada berapa tadi? Yaitu pertama qad, kedua sin, tiga saufa, keempat ta'tanis. Nah, kemudian kalau huruf, kalau huruf itu perlu kita hafal nanti. Mana huruf jar misalkan, ada huruf nawasib, ada huruf jawazim, artinya ada huruf yang membaris ataskan, ada huruf yang membaris bawahkan, ada huruf yang membaris matikan. Itu perlu kita hafal huruf. Ya, makanya kalau definisi huruf bahwa kalimat dallat ala ma'nan fi ghairiha, kalimat yang menunjukkan makna pada diri daripada selain dirinya. Walam tuqtarun bi zamanin, dan tidak juga disertai dengan arti zaman. Jadi dia tidak menunjukkan makna pada dirinya dan juga tidak menunjukkan arti zaman. Jadi misalkan masuk huruf di sana itu fi, tidak menunjukkan makna pada dirinya. Tapi pada kalimat setelahnya nanti fil mau terasa, baru dia akan berfungsi fil mau terasa. Nah, ini baru termasuk huruf. Mana huruf? Huruf fi. Nah, saya ulangi, kalau huruf itu yamin, ila, an, ala, fi, ruba,
wal ba, wal kaf, wal lam, wa huruful qasami. Oke. Jadi cukup itu ya. Ada pertanyaan terkait tentang pembahasan tadi? Ada yang belum dipahami maksud saya? Enggak kan? Tanya tentang isim. Semuanya paham ya? Paham? Baik. Jadi kita sudah selesai membahas tentang materi pada hari ini dan saya akan membuat kalian menjadi 3 kelompok ya, karena kita sekarang yang hadir kalau kalian cuma 9 orang ya. 9 orang. Jadi kita buat nanti 3 kelompok. Jadi silakan kalian bagi nanti baru yang bagikan ya. Jadi kalian menjadi 3 kelompok. Setelah itu kalian kerjakan dulu tugasnya. Kerjakan tugasnya. Kemudian langkah seterusnya nanti kalian maju ke depan. Jadi untuk mempresentasikan punya hasil daripada tugas kelompok yang lain. Ya, itu yang penting ya. Baik, sekarang kita bagi kelompoknya. Jadi yang mulai dari 1 sampai 3 itu kelompok 1, Ferdi sampai Sirtamala kelompok 2 ya. Yang bagi sudah ini sama ini kelompok 3. Jadi kita sudah dapat 3 kelompok. Nah, jadi seharap nanti ini cara kalian mengerjakannya sudah jelaskan tadi kan. Nah, yang pertama kalian di sini ada beberapa kotak, kan? Nah, jadi di sini ada kotak isim di huruf. Nah, jadi tugas kalian per kelompok dulu sebelum kita maju nanti untuk aksi katanya. Kalian tentukan mana kalimat yang termasuk isim dari tulisan yang di atas. Ini kan Pak Guru sudah tulis kalimat yang bahasa Arab ya, al-bahru, soyabus sama, kopado ala, kemudian fi dan as-samaki. Nah, mana termasuk isim? Maka kalau dia termasuk isim, tulis di kolom bawah isim. Paham? Ya. Kalau dia termasuk fiil, tulis di kolom fiil. Kalau dia termasuk huruf, tulis di kolom huruf. Kemudian setelahnya itu baru nanti kita bermain aksi kata. Artinya kalian sebelumnya harus tahu artinya dulu. Nah, kasih kawan mulia dulu, baru kita bermain nanti. Baik? Silakan dikerjakan ya. Jadi semuanya silakan dikerjakan sama kelompoknya. Oke, baik, sudah ya. Jadi kerja kelompoknya waktunya sudah habis. Sekarang silakan kumpulkan kerja kelompoknya masing-masing. Kumpulkan dulu lah, nanti Pak Guru bagikan kelompok yang lain. Jadi siap-siap nanti untuk kelompok pertama ya. Maju ke depan, kalian dapatkan tugas siapa. Nah, jadi ini bukan tugas kawan kalian sendiri ya, tapi tugas teman. Baik, jadi ini kelompok yang pertama. Nah, jadi saya harapkan nanti masing-masing kelompok maju. Kita mulai dari kelompok 1. Nah, kita akan mengajak. Jadi kamu akan mendapatkan bagian dari kelompok 2 ya.
Jadi kelompok 1 silakan maju ke depan ya semuanya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Jadi kita pilih 3 orang. Nah, silakan. Siapa yang Saya Desamaki, nelayan. Ini termasuk dalam isim kata benda. Oke, lanjutkan. Nah, terus apa itu? Oh, bado, alat, menangkap. Menangkap ini termasuk di dalam fiil kata kerja, sedang menangkap. As-samaki, ini ikan. Ikan ini termasuk dalam isim. Ya, soalnya nama hewan atau hewan. Ini di ini masuk dalam huruf di yang menunjukkan ya. DMB. Masih? Sudah? Oh, iya. Ya itu terserah kalian mau buat gaya gimana. Matahari. Oh, laut ini termasuk dalam isim. Isim. Ya, tandanya. Tandanya iklan. Oke, sudah. Baik, nomor 1 sudah. Nah, ini sudah nomor 2 ya. Nah, Al-Muhandisatu, contoh kalimat isim yang artinya para insinyur. Yasumun, contoh kalimat yang termasuk kalimat fiil yaitu kata kerja yang artinya merancang. Bangunan, binaun yang artinya bangunan termasuk kalimat isim. Oh, dengan bersama-sama. Al-jamaah artinya bersama-sama yang termasuk kalimat isim. sudah. Oh, oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau diberitahu? Kamu ibu. Tidak. Baik. Waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Pergi. Pulang kantor. Nah, terus ya. Isim. Terus lanjutkan sudah peragaannya. Pas itu. Pergi. Kantor. Ke kantor. Pak
Ke. Kantor. Nah, sudah. Baik. Alhamdulillah, jadi kita sudah selesai untuk peragaan pembelajaran pada hari ini terkait tentang beberapa kosakata dan posisinya yaitu sebagai apa ya. Jadi ada beberapa tanda yang tadi kita sudah kenalkan, isim, fi'il, huruf, dan di sini sudah ada dia. Jadi sudah jelas mana isim yang ada alif lam, kemudian yang fi'il yang menggunakan kata kerja, kemudian yang huruf yang tidak ada tanda isim dan tanda fi'il. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, jadi saya harapkan untuk masing-masing kelompok membuat nama kelompoknya masing-masing. Silakan kalau ada seandainya yang salah diperbaiki. Dan kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Masing kelompok, ya silakan. Ya. Oke, silakan tulis nama kelompok masing-masing. Yang kelompok 1 yang sebelah kiri ya. Kelompok 2 itu nama kelompok 3 yang di sana. Oke. Oke, sudah selesai. Silakan dikumpulkan tugasnya masing-masing. Yang kelompok 3. Ini berapa? Ada 3 tugas ya. Dan kemudian untuk evaluasi penguasaan peragatnya, jadi supaya kalian lebih kuat, nanti Pak Guru kirim linknya ya. Jadi yang punya YouTube ada linknya, Pak Guru sudah buat link Google Form. Nah, nanti kerjakan di rumah saja karena waktu kita terbatas untuk hari ini di masa Covid, jadi tidak bisa kita langsungkan ke latihan pribadi, dan itu akan kalian kerjakan nanti masing-masing. Linknya ada sudah, dan nanti saya akan kirimkan di kelompok kelas 10 SMA kalian. Itu saja. Dan untuk kesimpulan pada hari ini ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita tahu di sini ada beberapa isim ya, yang namanya isim itu kata benda, maka setiap yang termasuk kata benda dan kemudian yang termasuk kata-kata yang termasuk kata benda itu maka dinamakan sebagai isim. Dan adapun tanda isimnya itu yang pertama ada alif. Kebanyakan yang tadi dipraktekkan itu yang ada alif lamnya. Ya. Yang tanwin jarang kita temukan yang tadi, kecuali di masalah binaun itu ada tanwinnya. Nah, binaun itu termasuk isim. Apa? Tandanya mana? Tanwin. Kalau kata kerja itu mudah mengetahuinya ya, sabu pergi itu kata kerja. Setiap kata kerja maka dia termasuk fi'il. Maka dapat dia sabu juga termasuk fi'il. Kemudian ila ini bukan kata kerja, bukan kata benda, Nah, yang tadi maka dia bukan termasuk isim, bukan juga kata kerja, tapi dia termasuk huruf. Nah, itu kesimpulannya ya. Kesimpulan pada hari ini kita sudah bahas terkait tentang mana itu isim, mana itu fi'il, dan mana itu huruf. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran ini, ada pertanyaan tentang bahasan yang tadi ya. Jadi saya harap semuanya sudah paham dan tetap, jadi karena masa ini masa fit ya, jadi tetap kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Nanti sebelum makan cuci tangan, dan untuk di sini jadi pas nanti masuk sekolah lagi besok siapkan, kalau seandainya ada masker silakan dibawa masker. Baik, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf, dan sekali lagi Pak Guru tekankan untuk soal berkaitan tentang peragat yang tadi ya, Pak Guru nanti akan kirim melalui link WA, ada di Google Form, kalian pakai internet nantinya. Baik, untuk menutup proses pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama di dalam hati supaya yang kita dapatkan bisa lebih berkah. Berdoa mulai. Amin ya
Wa